perempuan Papua itu ketergantungan terhadap hutan hujan di Indonesia itu sangat tinggi, karena yang seperti dalam pembuatan noken ini dari mulai mengumpulkan bahan, kemudian membawa pulang, kemudian merajut, memproses, itu semuanya dilakukan oleh perempuan. Itu yang menarik bagi saya untuk melakukan peliputan jurnalistik ke Papua. Nah, sebetulnya memang nanti outputnya adalah seperti yang dimaui oleh Pulitzer Center dan RGF, outputnya pasti artikel yang ada foto, kemudian ada video gitu. Nah, lepas dari itu ketika kami jalan, utamanya di hutan ya, yang kita lihat kan sebenarnya nggak hanya tema liputan aja, nggak hanya bahan noken. Papua itu kan menyimpan keragaman anggrek yang sangat tinggi. Nah, saya berkolaborasi dengan peneliti itu tujuannya melihat lebih detail gitu. Di saya kelewat, mungkin di peneliti bisa melihat ini hal yang spesifik gitu, hal yang ternyata ini spesies baru atau spesies yang hanya ada di Arfak dan lain-lain. Makanya kami berkolaborasi. Dari perjalanan 8 hari itu kemudian kami menemukan anggrek-anggrek yang memang hanya ada di Arfak. Itu berdasarkan literasi yang sudah dipelajari oleh Mas Yuda ya tentunya. Dan bahkan dia juga menduga menemukan beberapa spesies baru yang kemungkinan baru gitu, undescribed seperti itu. Nah, saya rasa perjalanan jurnalistik yang seperti ini itu akan lebih mendekatkan sains jurnalis kepada khalayak. Jadi itu mimpi saya ya ketika di Indonesia misalnya teman-teman yang menekuni sains jurnalis bekerja sama dengan para peneliti. Bekerja sama dalam hal ini bukan hanya pada saat wawancara, bagaimana kalau kita ikut terjun untuk meneliti gitu. Kita mengikuti mereka, kita melihat bagaimana mereka bekerja di lapang, itu tentu akan memperkaya tulisan. Terus itu lagi mungkin ada pengalaman yang bisa kita masuk di KMS, Papua karena konflik. Iya. Mungkin bisa jurnalis yang bersama kita akan semua. Nah, Papua meskipun saya sudah beberapa kali ke sana, Papua itu wilayahnya benar-benar spesifik ya. Di daerah A dan B meskipun berdekatan itu punya kultur yang sangat berbeda. Makanya kita pendekatannya benar-benar satu-satu ya. Kita pertama adalah punya guide orang lokal atau fixer. Dan ternyata orang lokal pun punya dalam tanda petik kekuasaan terbatas. Misalnya di adat A, mereka tidak akan menguasai di adat B padahal dekat gitu. Nah, itu tantangan bagi saya untuk bisa masuk ke mereka. Itu pertama dengan pendekatan adat ya. Terus yang kedua memang militer ya. Saya salut dengan para tentara yang memang menjaga daerah-daerah yang jauh dari pusat keramaian ya, terutama seperti di pegunungan Arfak ini. Markas mereka itu yang paling hidup adalah TNI dan Polri gitu. Ketika kantor-kantor lainnya tidak buka, makanya kami ketika ke sana kemudian diterima baik oleh Koramil, dalam hal ini Koramil 1809 Anggi. Saya sempat nginap di Koramil beberapa hari dan kemudian diantar juga oleh Babinsa untuk masuk ke masyarakat gitu. Ini lebih pada apa ya, mereka tahu kondisi di sana gitu. Meskipun kalau daerah yang kami datangi relatif aman ya sejauh ini gitu. Ya ada bagian tertentu yang memang ada konflik gitu, tetapi kebetulan memang aman meskipun saya sendiri juga agak khawatir ya karena memang tidak kenal gitu. Kurang lebih begitu. Terus memang sebagai jurnalis kita harus survei soal adat gitu. Itu yang memang Indonesia itu kan kaya sekali adat dan bagaimana kita istilahnya kalau Jawa kulon-kulon gitu terhadap masyarakat. Tujuan kita akan mendata keanekaragaman hayati di pegunungan Arfak yang berangkat dari Manokwari. Di awalnya kita akan mencari tahu bahwa populasi Dendrobium diplocaulobium yang dipergunakan untuk merajut bahan tas noken. Dan selanjutnya kita eksplorasi di pegunungan Arfak untuk keanekaragaman hayati anggrek di dataran tinggi Arfak. Ya, bisa diceritakan sekilas seperti apa gambaran Arfak? Bukannya seperti apa?
Pegunungan Arfak punya jenis pegunungan yang dipenuhi dengan cemara ya sebenarnya, cemara. Lalu ada di ketinggian 2000 ke atas dan itu cukup dingin sampai hidup saya letek-letek. Ketika berada di Pegunungan Arfak itu sebenarnya secara langsung itu sangat sulit terdescribe oleh saya karena sangat-sangat kaya akan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana, termasuk lumut yang moss yang begitu tebal. Dan setelah saya melakukan eksplorasi di sana dengan beberapa kerumitan akses, sampai kita izin ke beberapa kepala suku, sampai ditemani oleh TNI bahkan, karena rentan dengan local people yang bukan kurang ramah ya, akan menduga kita mau ngapain, apakah mau mengeksploitasi, karena di sana beberapa tersebar juga tambang emas lokal ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki etika dan hati-hati untuk dapat mengeksplorasi hutan di sana. Karena yang kita temukan juga di sana cukup beragam dari anggreknya. Bahkan beberapa anggrek itu masih kita dalam tahap study untuk describing, karena beberapa memang undescribed dan beberapa lagi itu sudah ada namanya namun tidak umum juga gitu, dan sangat menarik. Nah, dirimu sebagai taksonom melihat keragaman anggrek di Papua, khususnya di Arfak itu? Melihat keragaman di anggrek di Arfak itu harusnya ya, menurut saya pribadi harusnya dilakukan conservation assessment untuk status konservasi, bahwa anggrek di sana itu limited, endemik, terbatas atau common dan disturbing oleh beberapa entah itu pembukaan lahan ataupun penambangan dan lain sebagainya. Harusnya dilakukan assessment untuk status konservasi. Nah, sekarang aku ingin tanya tentang apa di posisi global dunia. Kan itu sudah didatangi dari, maksudnya sejarahnya itu didatangi para petani, bisa diceritakan? Ya, jadi ketika saya melihat track record dari para botani dunia sebelum Indonesia ini ada ya, bahkan pada tahun 1800 sampai 1921 yang dilakukan oleh Johannes Jacobus Smith telah mendatangi pegunungan itu untuk melakukan penelitian atau karena saya melihat publikasinya ya, describing spesies dari Pegunungan Arfak tahun 1910. Itu kan Indonesia aja ada 1945 gitu. Ini 1910 mereka sudah di sana belajar, bahkan mempertelakan spesies baru gitu. Sejarahnya cukup menarik juga karena ada beberapa juga dari tahun 1800 seperti yang dilakukan oleh Schletcher. Ya, sejarah panjang sampai sekarang, karena memang daerah sana sulit diakses karena memang jauh, butuh transportasi, butuh guidance local people. Dan soal keragaman spesies, saya melihat membaca ada aquakensis, jadi artinya mana? Ya. Bisa dijelaskan keragaman flora Indonesia ada di sini. Beberapa dinamakan spesies untuk menghargai Pegunungan Arfak itu. Misalkan ada Cryptostylus arfakensis, karena memang itu diangkat si spesies tersebut endemik hanya ada di lokasi itu. Seperti Corsia ya, meskipun dia bukan orchid tapi dia mengangkat nama Arfakense, atau Dendrobium yang diangkat menjadi Dendrobium angiense karena hanya ada di situ saja, berarti benar-benar endemik dan belum tercatat lagi recordnya di Papua Nugini kah, apakah di luar Papua. Jadi benar-benar endemik yang akhirnya diangkat memakai nama tempat lokus di mana dia ditemukan. Jadi lokus klasikusnya itu dan endemik. Oh ya, dirimu sebagai apa? Saya sebagai peneliti independen yang meriset keanekaragaman hayati dan mempertelakannya
dan harapannya sebenarnya untuk berguna dalam ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama di anggrek spesies ya. Yang jelas Kelas Pagi Kediri memang kami adalah komunitas fotografi yang mempunyai kelas fotografi dan sering menginisiasi pameran. Kebetulan Mbak Titi ini teman baik saya Adi Kusumo sebagai kepala sekolah Kelas Pagi Kediri. Suatu saat sebelum berangkat ke Papua, beliaunya mengontak saya, "Mas, nanti sepulang dari Papua, tolong saya dibantu ya untuk pameran fotonya." Oke, saya mengiyakan. Dan begitu Mbak Titi dan Mas Yuda pulang, saya langsung dikasih sebuah hard disk yang ternyata isinya ribuan foto dan banyak sekali video footage. Dan lumayan pusing saya karena saya dikasih deadline sama Mbak Titi. Ini maksimal 2 minggu harus selesai. Maksudnya maksimal 2 minggu dari awal Mbak Titi ngasih hard disk itu harus sudah siap pamerannya. Akhirnya saya mengiyakan dan selama seminggu saya memilih-milih foto, sekian ribu foto itu. Akhirnya ini yang saya pilih, ada yang dipajang dan ada yang dalam bentuk album foto. Ini saya bagi 2 bagian. Bagian pertama adalah karena ini pameran tentang anggrek yang judulnya The Autopsy of Papua Orchid. Makanya bagian pertama adalah tentang anggreknya. Ada yang anggrek hasil dari foto hunting langsung di lokasi, dan ada 3 foto hasil dari otopsi Mas Yuda di ruang penelitiannya. Anggrek itu dipecah-pecah, terus diidentifikasi, diukur, dan akhirnya menjadi salah satu bagian dari pameran ini. Dan bagian yang kedua adalah bentuknya album foto, itu berisi tentang perjalanan Mbak Titi dan Mas Yuda selama mengeksplor anggrek di Papua.